Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, ngopi lagi pagi ini bareng Prof. Zudan. Ini judulnya menarik, kami ada untuk Anda. Ngeri. Saya nggak tahu ini apakah tim redaksinya Dukcapil yang lagi happy, jadi bikin kata-katanya begitu indah, kami ada untuk Anda. Atau mungkin ada bagusnya ada kalimat yang lebih seru lagi gitu kan, aku ada untukmu. ini luar biasa pagi ini Prof, judulnya menarik sekali, kami ada untuk Anda gitu kan. Atau mungkin nanti jangan-jangan berikutnya ada kebahagiaanku melihat dirimu bahagia. Karena Dukcapil selalu ingin membahagiakan warga Indonesia. Pagi Prof. Pagi Mas Suryo Koco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk seluruh kerabat desa. Wabil khusus Mas Suryo Koco beserta seluruh tim TV Desa dan seluruh pemirsa TV Desa. Rekan-rekan semuanya penyelenggara administrasi kependudukan di Indonesia yang pagi hari ini sudah bergabung. Jadi kita tampaknya Mas Suryo Koco di pekan ketiga ini, ya, tim media Dukcapil itu sudah terinspirasi dan ketularan Mas Suryo Koco cara memilih kata, bahasa, itu udah seperti sastrawan gitu. Oke Bro, kami ada untuk Anda. Ini pagi ini akan berbagi cerita apa ini? Atau mungkin lebih banyak teman-teman berbagi cerita perjalanan atau teman-teman memberikan pelayanan, ada yang ingin dibagikan kembali? Ya, kalau pagi hari ini kita menggunakan satu judul, kami ada untuk Anda. Sesungguhnya ini adalah judul yang dikemas dengan bahasa milenial, dengan bahasanya Mas Suryo Koco. Filosofinya itu mengambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita berdiskusi dengan tim media, kita ingin memberikan gambaran yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, tetapi bernilai filosofis yang tinggi. Kalau kita membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada ceritanya. Kan dikatakan begini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan seterusnya kan. Dan itu diakui oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, Pak Karno, Bung Karno, Bung Hatta, ya, itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata hasil perjuangan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah berjuang lama, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, ini berjuang, mendapat rahmat Allah, diridhoi oleh Allah, menyatakan merdeka. Nah, setelah merdeka, menjadi negara yang bebas, tidak di bawah penjajahan. Terus ada pertanyaan berikutnya yang ditulis di situ. Setelah kemerdekaannya, kemudian apa? Membentuk pemerintah negara Republik Indonesia. Itu kan ada kalimat di ujung akhir, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian daripada itu, dibentuklah pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi dibentuk pemerintah, dirahmati oleh Allah, menyatakan merdeka. Setelah merdeka, dibentuklah pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, pemerintah ini dibentuk untuk apa? Ini filosofinya bagus sekali pembukaan Undang-Undang Dasar. Pemerintah dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, berperan serta aktif dalam pergaulan internasional. Nah, kalau mudahnya, pemerintah itu dibentuk untuk mewujudkan tujuan-tujuan hidup agar masyarakatnya itu aman, tentram, sejahtera, mudahnya masyarakatnya berbahagia. Nah,
disitulah kami mengambil tagline, berarti negara itu dibentuk untuk masyarakat. Nah, agar bahasanya mudah diingat, kita, negara dibentuk itu untuk Anda, untuk mensejahterakan Anda. Jadi kita ASN ada di sini, Dukcapil ada di sini, itu untuk melayani Anda semua, untuk seluruh masyarakat. Nah, untuk itu hari ini kami akan bersama-sama dengan teman-teman seluruh Indonesia, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Nusa Tenggara, ada dari mana lagi Mbak Diana? Ini ada 5 daerah yang ingin kita berikan. Lebak, Banten, Semarang, ya, Murung, Kabupaten Kalteng, Murung Raya, Kalteng, kemudian Wairebo, Manggarai. Nah, kami ingin memberikan gambaran bahwa Indonesia yang sangat luas itu memerlukan satu ikhtiar khusus dan memerlukan ASN yang tangguh, memerlukan penyelenggara pemerintahan yang tangguh. Saya dapat informasi dari Mbak Diana dan teman-teman Murung Raya bahwa kapalnya saat menyusuri sungai itu terbalik, Mas. Cerita dramatis, saya pernah dikirimin videonya. Nah, ini perlu kita lihat bersama. Itu Mas Suryo Koco, teman-teman di daerah sudah betul-betul ingin ada untuk masyarakat, sampai berjuang ya menyusuri sungai, berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke desa-desa tertentu yang ada di atas gunung. Oke, kita akan mulai dari mana dulu ini, Prof? Dari Lebak, Semarang, Murung Raya, Wairebo atau Kaltara? Saya ikut Mas Suryo. Oke, kalau gitu saya ngikut yang sudah dikirim dari tim redaksi Dukcapil aja supaya simpel. Seperti kemarin kita akan putar, kemudian karena ini ternyata ada beberapa yang cukup panjang, tapi kayaknya sayang juga kalau harus saya potong, maka mungkin selesai pemutaran nanti diskusi kita nggak terlalu panjang, lebih pada berbagi cerita, kemudian langsung ke video-video berikutnya. Yang pertama kita akan putar dari Kabupaten Lebak, Banten, jemput bola di Dusun Kenekes, warga Baduy. Silakan. Perekaman jemput bola KTPL yang dilakukan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah berlangsung 7 hari. Lokasi layanan rekam bertempat di salah satu rumah singgah Desa Kanekes. Mulai dari sidik jari, foto, tanda tangan, udah kita jadi melotot hingga iris mata. Pendataan di Desa Kanekes ini dibantu oleh seluruh elemen pemerintah dari desa hingga provinsi. Membuka layanan rekam cetak KTPL dan dokumen kependudukan lainnya bagi suku Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sampai pembuatan akta kelahiran dan kematian. Dalam kunjungannya, Profesor Zudan sangat menyemangati tim jemput bola Dukcapil. Indonesia bersatu, hiduplah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang... Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan memberikan secara simbolis KTP elektronik
kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak kepada warga Baduy di rumah dinas Kepala Desa Kanekes. Kepala desa memberikan keterangan terkait kolom agama kepada Prof. Zudan. Dan berikut keterangan Baduy Dalam yang diwakili oleh Ayah Mursid. Saya menyampaikan memperkuat surat yang diusulkan kelembagaan pada bulan ketukang ternyata isi inti tujuan anak sesuai dengan lembaga maksud kebijakan Bapak Presiden kolam agama sesuai apa yang diinginkan lembaga dalam pemerintahan. Koordinasikan dengan provinsi dan kabupaten. Kemudian mengenai kolom agama, kita sedang mengajukan usulan untuk dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas agar diputuskan secara komprehensif oleh Bapak Presiden setelah mendapatkan masukan dari para menteri dan seluruh pihak yang terkait. Kedua, diisi kalau ada yang beragama tidak ada kepercayaannya. Kalau yang berkepercayaan langsung ditulis kepercayaan T2, tidak ditulisi agama. Baduy ini terkenal masyarakatnya yang rukun, masyarakatnya yang baik-baik, masyarakatnya yang menyenangkan. Nah ini terus dijaga. Ini rombongan nyuhunkeun supados tiasa ditampi salaku keluarga di kawasan desa Kanekes. Ayo urang, ayo duit, dengan Pak Anti-Anti. Mari kita saling bekerja sama, membangun persaudaraan, membangun silaturahmi yang jelas. Oke, dari Kanekes. Ini tertulisnya di grup tadi Kanekes dari saya. Oke, ini salah satu yang menarik adalah statement Prof. Zudan tentang agama dan kepercayaan. Jadi saya jadi ngikut-ngikut Prof. Zudan ini bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi biar kelihatan saya dulu ikut penataran P4, Prof. Jadi saya bahwa kemudian membentuk satu pemerintahan negara yang kemudian menjadi penting tujuannya adalah melindungi segenap bangsa. Artinya kalau melindungi segenap bangsa itu berarti orang-orangnya, kalau tumpah darah berarti kan wilayahnya. Kalau wilayahnya kan yang melindungi mungkin TNI lah tugasnya. Nah kalau Prof. Zudan dan teman-teman ini kan melindungi segenap bangsa. Salah satunya adalah melindungi hak mereka untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing kan gitu ya Prof. Jadi alhamdulillah sudah. Tapi dulu zaman kecil saya kayaknya masih ada kepercayaan kemudian agama. Oke, dari Baduy kok dari Baduy? Dari Lebak, dari Lebak mana ini? Dari Lebak. Sudah rawuh? Sudah hadir? Dari Lebak. Hadir ada, Pak. Oke, silakan berbagi cerita ini kayaknya pas kunjungan Prof. Zudan ke sana ini. Bagaimana boleh berbagi cerita atas apa yang tadi sudah ditayangkan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kami bersama tim dari Dukcapil bersama dari Dirjen Kependudukan dan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan pelayanan kepada masyarakat ini cukup alot awalnya karena kami membujuk meyakinkan para tokoh-tokoh di sana terutama kepala desanya bahwa pentingnya pencatatan sebagai warga negara. Jadi kami lakukan itu kurang lebih 4 kali kami datang baru mereka mau menerima. Jadi cukup alot karena bagi mereka sementara awalnya untuk apa akta kelahiran?
Untuk apa KTP? Tidak berguna bagi mereka, tapi setelah mereka paham, kami jelaskan berulang-ulang, datang ke sana, dan akhirnya mereka menerima. Dan kami memberitahukan ke Pak Dirjen, dan alhamdulillah Pak Dirjen menyambut baik, datang selama 2 minggu ada di sana, dan sekarang ini sudah hampir 100% mereka terekam. Terekam. Oke. Terima kasih. Jadi salah satu perjuangan yang lain adalah ketika melindungi segenap bangsa, salah satunya untuk melakukan pendataan, ternyata tidak sederhana tugas itu karena harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kemudian data-data itu penting untuk mereka dan juga untuk pemerintah. Kira-kira gitu ya Pak Kadis ya? Iya Pak. Jadi tantangan terberatnya untuk salah satunya di meyakinkan suku ini adalah bagaimana meyakinkan mereka dan memberikan pengertian bahwa mereka perlu melakukan pencatatan itu. Kira-kira itu ya Pak Kadis ya? Iya begitu Pak. Oke, Prof, monggo Prof, ini pengalaman ada di di komunitas atau di suku Baduy. Kayaknya Profesor juga menikmati sekali dengan baju. Maka Bro. Betul, Mas Suryo Koco, ketika saya masuk ke sana, itu tidak boleh dengan baju biasa. Oke. Dengan baju dari kawan-kawan Baduy. Maka kita ganti. Itulah proses kita melakukan internalisasi dengan masyarakat Baduy, dan semua teman-teman menggunakan baju Baduy agar bisa diterima dengan baik. Karena Pak Ujang tadi betul. Proses membangun trust building itu tidak mudah. Karena masyarakat Baduy dulu dikenal sebagai masyarakat yang otonom, mereka memiliki lumbung padi sendiri, pertanian sendiri, mereka sebagai masyarakat yang mandiri. Nah, dengan perkembangan administrasi kependudukan, karena masyarakatnya harus sekolah kan, Mas Suryo Koco, harus punya akte kelahiran, harus punya NIK. Nanti untuk kalau sakit, dirawat dengan BPJS, harus punya KTP. Nah, proses menjelaskan itu saya terima kasih Mas Ujang. Sudah tempatnya jauh, ini harus jalan kaki masuk, bawa alat, ya, kemudian bisa merayu, dalam arti memberikan pemahaman. Wah, ini proses yang panjang dan akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah diterima oleh masyarakat di Baduy. Bahkan masih ada kontak-kontak Mas Suryo Koco dengan teman. Kalau ada ke Jakarta, mampir ke kantor, biasanya ada bawa madu, bawa durian, bawa gula, gitu. Nah, contoh yang dengan Baduy itu kita gunakan untuk masyarakat di Papua. Karena hanya orang yang bisa bahasa Baduy yang bisa menjelaskan. Yang di Papua pun hanya seperti itu. Dengan teman-teman Papua yang bisa menjelaskan bahwa dengan bahasa mereka itu jauh lebih bisa diterima. Jadi pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan sosiologis itu merupakan cara-cara yang efektif untuk bisa kita masuk ke masyarakat, membangun trust building. Dan ini dulu dilakukan sebelum COVID, maka tidak menggunakan masker. Ya. Dan satu yang saya salut dengan penduduk Baduy, itu tertib sekali, Mas Suryo Koco. Hampir 6 tahun saya menjadi dirjen, menemukan antrian yang paling tertib itu pada masyarakat Baduy. Duduk. Artinya justru masyarakat Baduy dan orang-orang lama mungkin, artinya pendahulu-pendahulu kita itu sebenarnya orang-orang yang lebih punya adab untuk antri dan seterusnya. Betul. Silakan, Bro. Itu antri dari pagi kan, kalau perekaman KTPL antri ya, harus urut karena alat kita terbatas. Kemudian pendataan putra-putrinya, semua berkas-berkasnya itu dicek satu persatu agar tidak salah namanya, ibunya siapa, bapaknya siapa. Luar biasa, dari pagi walaupun panas itu duduk nggak pindah-pindah tempat, tetap di kursi itu dan tidak ada yang berisik. Tenang sekali suasananya, itu kusuk. Saya bilang hormat betul saya dengan masyarakat Baduy. Nanti kalau dilihat di foto itu duduk nggak ada yang berkerumun nggak ada Mas. Pada kursi masing-masing. Kita nggak usah mengajarkan protokol COVID, jaga jarak. Di sana itu udah jaga jarak, duduk persis di kursi masing-masing. Ini luar biasa. Salut saya. Nggak tahu caranya Mas Ujang bisa membuat itu tertib atau memang dari sononya. Dan menurut saya memiliki keyakinan itu memang dari dulunya masyarakat itu tertib betul. Sopan, tertib, adabnya tinggi. Itu Mas Suryo Koco, belajar dari Baduy. Teman-teman itu seminggu 2 minggu tinggal di sana. Gitu. Prof dan Pak Kadis, mungkin ada bagian-bagian ini mungkin untuk teman-teman Kadis yang lain.
ada bagian-bagian mungkin kita mulai untuk mendokumentasikan dengan runtut dan artinya telling story-nya bisa dibikin bahwa oh ada sukses story, ada perjalanan untuk kemudian satu event tertentu bisa didokumentasikan dengan menarik dalam mungkin dalam 2-3 menit, yang itu kemudian orang jadi tahu oh ini bagaimana susahnya. Seperti tadi Pak Kadis menyampaikan berapa kali harus datang ke sana, 4 kali memberikan penjelasan dan seterusnya. Dengan durasi yang tadi video ditayangkan, kita kan belum mendapatkan cerita bahwa ada proses yang 4 kali. Kita hanya mendapatkan cerita bahwa ada peristiwa datangnya, kemudian ada sambutan dan seterusnya. Ini mungkin bagian yang menurut saya di marketing sekarang atau memasarkan hari ini kita harus bisa membuat cerita, artinya menceritakan bahwa ini loh kayak mama kopi, saya punya kopi, kalau sekedar saya jualan kopi dibandingkan dengan ada yang menceritakan bahwa tiap pagi jam segini kami ke kebun memetik, memilih dan seterusnya. Walaupun mungkin kopinya sama, tapi orang kemudian harus kopi ini yang saya minum karena ada satu cerita yang dibawa dan seterusnya. Mungkin itu yang tambahan permintaan mungkin, permohonan mungkin ke teman-teman Kadis, bahwa saya yakin setiap daerah punya tantangannya, setiap daerah punya cara solusinya, dan ketika itu didokumentasikan orang tidak bisa mengelak bahwa oh ya memang ada satu proses dokumentasi. Dan di jejak digital ini sekarang kan otomatis akan bisa dilihat pada saat kemudian itu diupload di Dukcapil dan seterusnya, maka akan ada rekam jejaknya. Oh ini dulu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu ada bahwa cerita dulu bagaimana meyakinkan teman-teman Baduy dan seterusnya. Nah ini mungkin tambahan masukan aja ke teman-teman, sama seperti mungkin lebih gampang mencontohkan diri sendiri gitu kan. Saya di channel pribadi saya, di situ akan kelihatan bahwa oh Suryo Koco 5 tahun lalu itu ngapain sih, 10 tahun dulu ngapain sih, itu di channel YouTube saya ketika ada agenda-agenda saya upload, otomatis orang nggak bisa mengelak bahwa oh ya memang terlibat dalam satu kegiatan tertentu dan seterusnya. Kira-kira itu Prof yang ada inspirasi pagi saya ketika melihat beberapa video tadi. Pak Kadis, mohon maaf kalau saya kemudian memberikan teman-teman Kadis yang lain juga, mohon maaf kalau saya mungkin kesannya jadi menggurui atau tapi saya melihat bahwa proses-proses ini perlu terdokumentasi dengan bagus dan orang akan bisa belajar. Jadi kalau pengalaman adalah guru terbaik, maka tidak harus kita yang melakukan pengalaman itu, kita belajar dari pengalaman orang lain, itu juga akan menjadi lebih cepat pintar untuk generasi yang akan datang. Kira-kira gitu Pak Kadis, monggo silakan. Ingin memberikan tanggapannya. Kita ini pendekatan ke masyarakat Baduy sebelum saya jadi kepala dinas tahun 2010. Dulu sudah dilakukan pendekatan. Saya saja 4 kali datang dengan waktu yang berbeda, komunikasi dengan tokoh sana, kepala desa khususnya, keliling juga di kampung-kampung itu, meyakinkan bahwa pentingnya dokumen kependudukan. Bahwa warga Baduy pun harus dihitung oleh negara ada berapa, gitu kan itu. Oke. Secara sederhananya begitu. Menurut saya telling story itu penting. Jadi ini masukan yang bagus untuk teman-teman kepala dinas Dukcapil. Hari ini sudah berkumpul 173 partisipan, mungkin di YouTube lebih banyak ya. Nah ini terima kasih. Nanti kita buatkan dokumentasi. Jadi kawan-kawan perlu ada cerita di dalam naskah-naskah, video-video kita, sehingga orang yang mendengar itu langsung tahu ternyata tidak mudah. Kita hadir ke masyarakat itu belum tentu masyarakat itu welcome, karena belum tahu bahwa kita hadir untuk mereka. Yang dipikir itu masih hadir untuk kebutuhan pemerintah. Padahal yang kita datang 90% untuk kepentingan masyarakat, 10% untuk kepentingan negara dalam rangka membangun database yang lebih baik. Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Oke, Prof. Kita
karena videonya banyak kayak kemarin ini, kita langsung mohon izin teman-teman, kita langsung akan melihat video dari Kota Semarang. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Oke, tanpa ada voice overnya, tanpa harus menjelaskan dengan ini sedang apa, tapi dengan tulisan ini cukup menceritakan bahwa sedang melakukan apa dan seterusnya. Ini mungkin sambil jadi kayak pelajaran video ini. tapi setidaknya bahwa kita menangkap bagaimana perjuangan teman-teman untuk kemudian jemput bola, mendatangi yang disabel, mendatangi yang sakit, yang cupu dan seterusnya. Ini luar biasa. Semarang ada Pak Kadis atau Bu Kadis? Hadir Pak, mewakili Pak. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dirjen. Mohon maaf Pak Kadis hari ini baru menghadiri tim evaluasi dari WBK ke WBBM Pak, jam 7:30 di Balai Kota. Iya, monggo langsung. Itu tadi kegiatan teman-teman di Kota Semarang untuk melakukan jemput bola perekaman kaum disabilitas dan yang sakit dari rumah ke rumah. Jadi ada pernah cerita teman kita yang melakukan perekaman itu sampai mau mutah Pak, karena di disabilitas itu dia sudah tidak bisa apa-apa, sampai dia kegiatan sehari-hari di dalam kamar terus itu, mulai buang air kecil sampai besar, itu tetap kita lakukan. Jadi kadang teman-teman kita yang untuk tim keliling itu kadang sampai mau nangis juga, seperti itu Pak. Mohon arahan dari Pak Dirjen. Terima kasih. Oke, jadi yang tadi diceritakan Mas Aris ya? Iya Pak. Ya, diceritakan Mas Aris itu kan kemudian mungkin kalau dari gambar kita kan hanya melihat bahwa bagaimana kemudian melakukan perekaman terhadap orang yang sakit, cupu dan seterusnya. Nah, bagian-bagian yang tadi diceritakan tentang pada saat yang ke orang yang memang tidak bisa apa-apa, atau kemudian teman-teman bagaimana kemudian harus tidak tahan karena bau dan sebagainya, itu mungkin angel-angel yang mungkin perlu juga terekspos. Jadi memang membangun menceritakan sesuatu, memang kita perlu ini apa yang mau kita coba angkat dan sebagainya. Tapi secara informasi tadi dapat, walaupun memang kalau kita bicara
menggunakan backsound lagu, ya risikonya hanya kemudian akan ada informasi bahwa itu ada pemiliknya dan seterusnya, tapi tidak terlalu menjadi masalah yang besar untuk dipublikasikan, tidak dalam agenda sedang melakukan monetize, tapi lebih pada publikasi. Prof, silakan Prof. Ya, Mas Suryo Koco, ini saya terharu banget melihat teman-teman ya. Esensi melindungi segenap bangsa itu jauh mendalam sekali dimensinya ketika kita masuk ke dimensi-dimensi kemanusiaan. Ya. Jadi tugas administrasi kependudukan itu tidak semata-mata administratif, tetapi juga merupakan tugas kemanusiaan. Bayangkan kalau yang tadi difabel, ditunggu sampai kapanpun nggak akan bisa datang ke Dinas Dukcapil. Kalau bukan kita yang datang ke pintu-pintu rumah itu. Ya. Kemudian yang jompo, nggak akan beliau-beliau itu mau ke Dinas Dukcapil karena tempatnya jauh. Kalau nggak punya mobil harus naik angkot, berat. Apalagi yang sudah sakit. Kalau tidak punya KTPL, tidak bisa mendapatkan perawatan gratis dari BPJS. Biayanya akan sangat mahal. Jadi betul-betul ini esensi melindungi segenap bangsa dengan dimensi kemanusiaan yang tinggi. Nah ini terima kasih rekan-rekan di Semarang. Saya dengan melihat video itu, merasakan betul. Karena untuk merekam satu orang, kalau membawa alat, settingnya saja lebih dari 30 menit, Mas Suryo Koco. Satu orang setting alatnya, 30 menit lebih. Nanti pindah lagi ke tempat yang lain, diangkat alatnya, itu tidak mudah, karena harus narik jaringan agar terkoneksi dengan data center. Membawa alat satu persatu. Nanti KTP-nya kalau mau langsung dicetak harus bawa printer. Itu harus digotong, Mas. Karena masuk ke rumah-rumah penduduk. Itu tidak mudah, tapi saya yakin teman-teman dengan semangat yang tinggi. Maka terima kasih teman-teman semua, penuh semangat untuk melindungi segenap bangsa, tidak semata-mata administratif, tapi lebih bernilai kemanusiaan. Oke, luar biasa. Kita akan lanjut ke, tapi ini sudah di tengah jalan, kita mesti ngaduk kopi, jangan sampai kopinya nanti nggak tercampur api. Oke, kita akan jeda sesaat lagi dan masih ada 3, nanti kita akan putar cepat supaya Kalimantan Utara agak panjang itu mungkin nanti di last minute-nya, jadi Kalimantan Utara ngobrol dulu, baru habis itu nanti kita putar untuk video Kalimantan. Jangan kemana-mana, kerabat desa dan sahabat Dukcapil, untuk kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Ngopi Pagi. Kita masih ada 3 video lagi dari kita langsung putar ya Prof, izin. Ya. Kabupaten Murung Raya.
Video, keren lo. Ah iya. Dia lagi pelampung nangis. Ya Allah, ampun sana. Jangan mikir barang. Ya ampun tuh. Plastik merah, ampun plastik merah. Di dalam, Pak. Aduh, Pandi, Pak Andi. Dalam bagian kelompok, Pak. Pandi, kue Pandi. Pak Andi mana? Mandi sananya, mandi. Aksiden perjalanan luar biasa, perjuangan yang harus dilakukan teman-teman. Dari Murung Raya ada? Ada, Pak. Silakan berbagi cerita. Oh ya, baik. Izin, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin, Bapak Dirjen. Kami dari Dukcapil Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian waktu itu pelayanan kami menuju desa yang paling ujung di Kabupaten Murung Raya, Pak. Itu sudah perbatasan dengan Kalimantan Timur. Itu perjalanan yang kedua kami harus kunjungi, karena dari Murung Raya harus 2 hari perjalanan, 1 hari perjalanan darat menggunakan mobil double kabin bak terbuka, kemudian harus dilanjutkan lagi jalur sungai karena tidak ada akses darat, 1 hari pula, Pak. Nah, di perjalanan itu kami harus melewati 2 riam yang berbahaya, riam Sabunut dan riam Hulu. Di situ kami kecelakaan saat pulang, Pak. Saat kejadian pulang, perekaman sudah selesai, jadi ada eksiden di situ. Untungnya semua personalnya tidak ada yang hilang itu, Pak, semua selamat. Walaupun dukanya barang-barang logistik kami hampir habis, Pak. Hanya untung yang bersisa di box yang hanyut itu saja yang bisa kami gunakan untuk bermalam di pinggir batu yang membentang tempat kami mengumpulkan barang-barang yang bisa diselamatkan, Pak. Untungnya peralatan KTPL semuanya aman di box perekaman yang tahan air. Oke, luar biasa. Prof akan memberikan komentar. Ya, terima kasih Mas Topan. Ini memang perjuangan kawan-kawan di daerah itu real. Ya, saya ketika dikirimin video itu saya nangis gitu, Mas. Membayangkan teman-teman itu malamnya tidur dalam keadaan basah-basah di tengah hutan, tidak ada tenda, tidur di atas batu-batu. Itulah perjuangan teman-teman di Murung Raya untuk sampai ke desa terujung, 2 hari perjalanan. Ini memang tidak mudah. Indonesia itu memiliki wilayah yang luas sekali dan semuanya harus diberi pelayanan kependudukan. Nah, jadi teman-teman Dukcapil itu betul-betul berjuang sepenuh hati, menyabung nyawa untuk melayani masyarakat. Jadi salut teman-teman di Murung Raya, hormat dari kami semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat memberikan pelayanan terbaik yang kita bisa. Salam hormat dari kami, Mas Topan dan kawan-kawan semuanya di Murung Raya. Baik, Pak, terima kasih sama-sama. Amin. Oke, jadi cerita-cerita seperti ini kalau dibagikan ke teman-teman Dukcapil di Pasar Minggu, ini bagian lanjutannya adalah tugas teman-teman tim media untuk membuat satu tayangan yang kemudian didesain dengan kemudian orang menikmati tapi juga mendapatkan ceritanya dengan singkat. Ini tugasnya Mas Andi Alan ya, sama Mbak Diana mungkin. Biar nanti tim mereka yang ngurus itu. Oke, lanjutannya kita lihat
dari Manggarai. Hari yang membahagiakan bagi saya khususnya. Sosial, di TV, di berita-berita, rumah ini Pak terkenal betul sebagai rumah di atas awan. Yang aktif mendatangi tempat-tempat pelayanan, sekarang pemerintah yang lebih aktif. Sehingga semua penduduk bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keagamaan, dan yang menjadi tugas saya adalah pelayanan administrasi kependudukan. Hanya satu, Bapak dan Ibu, pemerintah datang untuk membuat seluruh warga masyarakat kita berbahagia. Ini tujuan bernegara, membuat masyarakatnya berbahagia. Mudah-mudahan langkah kecil kami ini bisa membuat Ibu dan Bapak merasakan hadirnya negara. Jangan hilang ya, disimpan ya. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Anak Maria Adrisna Jenny. Udah boleh hilang ya. Iya, mantap bro. Ya, ya. Afrinda Ursula Bebi. Terima kasih. Akta perkawinan kepada Ibu Wilhelmina Lubis. Disimpan. Oke. Terima kasih banyak Bapak Dirjen. Kami sudah terima kartu keluarga, kartu kelahiran, akte nikah, dan kartu KIA. Sekarang kami sangat berterima kasih semua warga Werbo di sini karena Bapak sudah memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami. Kami mewakili ibu-ibu dan bapak warga Werbo karena Bapak telah mengunjungi kampung kami dengan membawakan gembira seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kunjungannya, luar biasa. Oke, dari Manggarai hadir? Udah, Werbo ada Pak. Mana? Pak Eman. Silakan. Silakan Pak Eman. Oke, karena video sama audionya nggak ada, mungkin sedang ada kegiatan lain. Prof, Ya. berbagi cerita sedikit karena ada gambar profesor di situ. Waduh, terima kasih Mbak Diana, tim media menampilkan pas saya ikut jemput bola. Mas Suryo Koco ini perjalanannya panjang dari Jakarta sampai Labuan Bajo, naik pesawat 3 jam. Dari Labuan Bajo ke Manggarai itu perjalanan darat kira-kira 2 jam, ya ke tempat Wairebo. Kemudian dari desa terakhir kita harus berjalan, bagi yang cepat jalannya itu 1,5 jam. Bagi yang jalannya lambat itu 2 jam. Jadi terbayang jalan kaki, tidak ada kendaraan bermotor, 1,5 jam sampai 2 jam. Dan jalannya naik turun, karena itu di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita buka di Google, kita bisa ketik Desa Wairebo, Manggarai. Itu desanya sangat indah di atas gunung. Minum khasnya kopi, cocok kita Mas Suryo Koco ke sana. Tapi kan Mas Suryo Koco nggak tahu masih kuat apa enggak ini, jalan 1,5 jam. Nah, masih bro, kuat sama enggak itu kan tergantung semangatnya. Iya. Jadi saya pernah naik gunung itu ketika bermodal berangkatnya itu tidak dengan restu gitu kan, sefit apapun itu nggak sampai puncak.
Tapi dengan pamitnya jelas bahwa saya mau naik gunung, waktu itu masih anak-anak kan. Kalau pamit takut nggak dikasih izin, makanya pamitnya nggak naik. Itu benar-benar akhirnya ketinggalan di tengah aja saya. 2 kali saya nggak, akhirnya yang terakhir saya pamit bener sama ibu, memang mau naik gunung, ya oke, hati-hati. Ternyata kondisi lagi nggak terlalu fit, sampai juga di puncak. Artinya semangat itu menjadi modal utama kayaknya. Betul. Ini Waikanan, Pak Eman sudah coba masuk tapi audionya kok nggak bisa keluar ya. Oke. Nah, di Wairebo itu Mas, petugas kita itu memanggul alat perekaman itu beratnya 15 kilo Mas. Bayangkan jalan naik gunung memanggul alat, itu 15 kilo lebih satu alat. Jadi saya lihat kok sayangnya videonya pas nggak ada, pas memanggul itu, wah itu luar biasa. Artinya memang perjalanan ada bagian-bagian yang kita jangan sampai ketinggalan momen. Dan ini kayaknya cocok juga sama acara yang didukung sama Prof Yudan, Smartphone Short Film Festival. Jadi bermodal smartphone, karena semua yang jalan kan pasti pakai smartphone. Walaupun nggak dapat sinyal, tapi kan alat rekamnya masih berfungsi. Ini bisa dioptimalkan cara ininya. Kita coba ke Pak Eman lagi, tapi oke, sudah masuk. Silakan Pak Eman. Halo. Ya Pak Eman. Audionya sudah masuk. Oke. Oke, kita sambil nunggu nanti Pak Eman bisa terkoneksi. Agak panjang ini, tapi mari kita nikmati. Tadi sudah Wairebo, Kabupaten Manggarai. Yang terakhir Kaltara, ini karena di chatting naik kayaknya berharap untuk tetap tayang. Siap Mas, kita tayangkan. harus turun karena nggak bisa lewati tram dengan muatan penuh. Semua kami harus turun jalan kaki dulu.
Oke. Nah, jadi video tadi ada mungkin saya coba memberikan satu gambaran. Jadi kata salah seorang penulis buku digital disruption itu mengatakan bahwa konten video 1 menit itu setara dengan 1,8 juta kata. Jadi 1.800.000 kata itu 1 menit video. Artinya berharap bahwa sebuah tayangan 1 menit itu kalau kemudian dibuat dibuat cerita itu sepanjang itu kata-katanya. Nah, yang tadi kita saksikan cukup panjang, tetapi ada bagian-bagian yang kita menerima ceritanya itu tidak terlalu panjang. Jadi mungkin ini bagian yang kita mungkin perlu ketika membuat satu video ceritakan yang padat panjang itu dalam waktu yang singkat. Saya pikir itu, tetapi untuk yang pengen punya kenang-kenangan berselancar di sungai dan seterusnya tadi oke banget. Oke, dari Kaltara silakan sebelum Prof Yudan nanti menyampaikan, dan kita masih juga menunggu yang tadi dari Manggarai tadi, kalau mungkin sudah masuk lagi kita akan sapa. Monggo, silakan dari Kaltara. Baik, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mas Koco. Siap. Semangat kami pelayanan itu ya memang seperti medan kami. Jadi yang wilayah yang jauh dari kami itu yang bisa ditempuh ya hanya dengan sungai, dengan udara. Ya. Itu yang paling dominan. Jadi kalau udara tadi kebetulan nggak ditayangkan, padahal ada juga nanti. Nah, tapi kalau semangatnya ya semangat pelayanan itu senang saja karena uji nyali, petualangan ya itu tadi sampai kemalaman di jalan itu sudah hal-hal yang biasa bagi kami, tidur di tengah hutan, di pinggir sungai, di batu-batu yang. Nah, kecelakaan yang dialami oleh teman-teman Murung Raya itu kami juga pernah mengalami seperti itu. Dan ini saya sampaikan Mas Koco bahwa kegiatan jemput bola yang ini tadi itu difasilitasi oleh provinsi. Kami punya inovasi itu namanya Pelanduk Kilat, itu pelayanan administrasi kependudukan di pedalaman perbatasan negara. Karena memang wilayah kami sangat luas, jadi kalau provinsi itu tidak ikut cawe-cawe ya kasihan kabupaten kotanya nggak bisa menjangkau keseluruhannya. Dan ini tadi si Pelanduk Kilat itu tahun lalu masuk dalam inovasi Kemenpan itu masuk sampai 45 besar. Kalau kemarin Bu Rospa ini dari Kapuas itu masuk 90, alhamdulillah, mudah-mudahan ikut juga kapan-kapan kepingin kami mengajak Pak Zudan ikut petualangan seperti itu. Itu tadi yang video terakhirnya itu pas di perbatasan, ada logo Garuda, itu pas perbatasan negara Indonesia Malaysia. Nah, cuma ini saya sampaikan Pak Dirjen, dan untuk teman-teman kemungkinan jadi pemikiran kita. Ternyata di akhir-akhir ini Pak, kami ada mengalami kesulitan, terutama dengan berlakunya TTE. Karena di TTE itu, kalau di kota, di desa yang ada sinyalnya itu memang sangat membahagiakan sekali. Tapi untuk di daerah perbatasan terpencil pedalaman itu malah kurang membahagiakan, Prof. Karena masyarakat yang datang dengan berjam-jam perjalanan, baik itu dengan sungai maupun darat, itu pulangnya itu belum bisa bawa dokumen karena nggak ada sinyal, nggak bisa tanda tangan. Nah, kalau kita mau kembalikan nanti setelah sampai dinas baru dikirim lagi, waduh, minggu lalu aja kami melayani di Sungai Boh itu dengan Kabupaten Malino, itu hanya pakai pesawat. Halo, Mas Sumaji, kalau nanti belum bisa caranya, konsultasi ke pusat kami ajarin, ya. Jangan banyak mengeluh, ya. Jangan mengeluh kepada publik sebelum mengeluh kepada pimpinannya. Oke, Prof. Latihan. Oke, ini karena nggak terasa juga waktu sudah hampir ujung. Tapi jadi gini, salah satu yang juga kami bawa di grup bisnis TV Desa, salah satunya adalah
kita punya layanan desa wifi itu prinsipnya adalah selama masih bisa langit, maka selama itu masih bisa akses internet. Jadi terang untuk yang seperti itu, sama-sama kita mencari solusinya. Oke, Prof, silakan Prof, closing statement kayaknya ini last minute. Mohon maaf tadi yang dari kawan kita yang dari Wairebo, karena tempatnya luar biasa tadi, videonya juga oke, sayang tadi koneksinya agak kurang oke. Monggo Prof, ini nggak terasa kita udah di penghujung acara, silakan. Jam 8 nggak terasa Mas Suryo. Karena nonton video-video asik tadi, silakan Prof. Ini saya betul-betul terharu, termotivasi dan bangga melihat perjuangan kawan-kawan kita. Ini baru kita menampilkan 5 daerah. Kita memiliki 514 kabupaten kota. Nanti ada yang di Intan Jaya terkait dengan OPM, ada problem. Yang di Mamberamo, sungainya besar-besar, juga demikian. Belum lagi daerah-daerah tertentu yang saya pernah ikut di Tojo Unauna, naik speed juga. Satu hari hanya dapat 30-an orang. Jalan 3 jam kalau bagi saya udah mual. Teman-teman tetap jalan terus. Nah, bagaimana solusinya? Mas Suryo Koco sudah menawarkan. Jadi teman-teman, kalau ada masalah, jangan cepat-cepat mengeluh. Komunikasi, diskusi, cari solusi. Jangan kemudian kebijakan bagus karena tidak bisa di satu titik, mengalah dan menyerah. Itu bukan jiwa militansi yang kita bangun di Dukcapil. Kemudian mengeluh, ganti kebijakan, no. Tidak seperti itu. Mas Suryo Koco sudah punya solusinya. Ya, jadi Tuhan itu kalau jangan kalah, kita nggak mungkin Allah itu kalah dengan pabrik gembok, pabrik kunci. Pabrik kunci itu menjual gembok dengan kuncinya. Pasti Allah menciptakan masalah, itu selalu ada solusinya. Jadi Mas Sumaji jangan menyerah. Ya, konsultasi dengan pemerintah pusat, kita beri solusinya. Pasti bisa. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, ayo kita maju bersama. Difasilitasi Mas Suryo Koco, kita terus bangun branding baru. Ya, kita bekerja di Dukcapil tidak semata-mata administratif, tetapi juga melindungi segenap bangsa. Ya, dengan cara apa? Memberikan dokumen kependudukan. Tidak semuanya bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Terima kasih Mas Suryo Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya Prof Zudan ini yang sudah mulai bersair-sair berpuisi. Jangan mudah menyerah, ada lagunya itu nanti. Tapi saya terima kasih dari Pak Sumaji tadi. Artinya ada bagian memang kemudian itu tantangan yang ayo sama-sama kita cari solusinya dan semangat melayani, semangat memberikan menjalankan tugas pemerintah negara yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa. Luar biasa, salam hormat untuk teman-teman Dukcapil, salam hormat untuk Prof Zudan, dan acara luar biasa ini akan menjadi semakin luar biasa ketika kemudian nanti saya sudah lihat di chatnya, saya nggak sempat bacakan, tapi di situ beberapa teman-teman juga sepertinya juga ingin menyampaikan atau ingin berbagi cerita tentang bagaimana tantangan di daerah masing-masing. Saya yakin tim redaksi Dukcapil nanti akan mempersiapkan mana-mana yang kemudian ayo kita berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk memberikan semangat untuk bersama-sama memberikan kebahagiaan. Sampai di sini karena waktu kita, dan kita akan berjumpa lagi episode berikutnya. Masih ada beberapa episode ke depan. Tiap pagi pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ngopi pagi bareng Prof Zudan. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.